Mbak Jihan? Adin. Bu, Zulkifli nggak masuk. Oh, kenapa Zulkifli? Hanya bocah. Oh, ini bocah. Iya, sama Jono nggak masuk. Jono nggak? umroh. Oh, Masya Allah. Kenapa sih itu juga mikron? Soalnya ikut maminya. Oh, kamu nggak ikut maminya? Mami aku ke New York. Oh, Masya Allah. Ngapain sih? Itu ada bisnis mafia. Oh. Mafia selawat. Oke, ya sudah. Sebelum mulai pembelajaran, kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke dulu supaya kalian lebih semangat. Silakan ayo berdiri anak-anak. Yuk, ayo. Sambil joget yuk. Iya, boleh. Oh, nggak ada yang Baik. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Semangat ya, anak-anak. Semangat dong, karena tidak keren. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang kependudukan dan peran anggota keluarga. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keluarga inti dan keluarga besar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan ayah, ibu, dan anak dalam keluarga. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh tanggung jawab setiap anggota keluarga. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai kedudukan dan peran setiap anggota keluarga. Oke, kita membahas tentang kedudukan dan peran anggota keluarga. Nah, siapa di sini yang tadi pagi membantu ayah atau ibu di rumah? Saya. Bagus. Terus menyapu. Oke. Aku Masya Allah. ngepel. Oke. Siap, Mbak Ulfa nggak bantu? Mbak Fasya? Bantu semangat. Oh iya. Terus siapa yang tahu tugas ayah di rumah itu ngapain sih? Dari Mencari uang ya. Menjadi kepala keluarga. Ya bagus. Pintar-pintar semua ya. Selanjutnya, nah kita amati gambar tersebut. Di situ ada gambar apa? Ayah, ibu, dan adik. Oke. Nah, di keluarga kalian itu ada berapa orang? Empat. 4. 5. 5. Terus bajian berapa? 3, Mbak Fasya? 2. 2. Satu. Bapak Ibu. Bapak Ibu Ridho. Yang selanjutnya ibu menyampaikan keluarga adalah orang terikat oleh ikatan perkawinan atau ikatan darah keturunan berdasarkan jumlah anggota keluarga dikelompokkan menjadi 2
tugasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan seluruh anggota keluarga dan mengambil keputusan bersama. Yang kedua, ibu, istri atau ibu rumah tangga, tugas utamanya itu adalah mengurus rumah tangga dan keluarga. Yang ketiga, anak, yaitu anggota keluarga yang kedudukannya membantu pekerjaan di rumah dan membutuhkan perhatian atau kasih sayang. Seperti kalian ini ya, anak. Iya. Nah, ya. Selanjutnya, contoh konkret tanggung jawab setiap anggota keluarga. Yang pertama, ada ayah atau kepala keluarga. Ayah berperan sebagai pencari nafkah utama dan pelindung. Ayah itu tugasnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga seperti makan, tempat tinggal, pendidikan. Yang kedua, terlibat dalam keputusan besar keluarga, misalnya dalam keputusan pembelian rumah. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan kerja keras. Yang keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan umum rumah. Yang terakhir, memberi dukungan moral dan rasa aman terhadap keluarga. Selanjutnya ada ibu atau istri. Ibu sering menjadi pengelola rumah tangga dan pusat kehangatan emosional. Tugasnya itu mengatur kebutuhan harian seperti masak, berbelanja, mencuci, dan membersihkan rumah. Yang kedua, berperan utama dalam membantu belajar dan mengajarkan nilai moral anak. Yang ketiga, mengelola anggaran belanja harian keluarga. Yang keempat, menjadi sumber kenyamanan dan dukungan bagi seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, mengatur acara atau pertemuan keluarga. Nah, yang ketiga ada anak. Anak itu tugasnya masing-masing ya, ada anak usia dini, anak usia sekolah dasar, anak usia remaja. Nah, untuk anak usia dini itu merapikan mainan, makan sendiri, dan membantu tugas ringan seperti membuang sampah kecil. Yang kedua ada anak usia sekolah dasar. Tugasnya itu merapikan tempat tidur, membantu membersihkan kamar, menyiapkan perlengkapan sekolah, mencuci piring sendiri setelah makan, menjaga kebersihan diri. Nah, ini seperti kalian ya, anak usia sekolah dasar. Apakah kalian sudah menjalankan tugas itu? Sudah. Oke, bagus. Nah, yang terakhir ada anak usia remaja. Tugasnya berpartisipasi penuh dalam pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, mengepel. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas akademik. Yang ketiga, mengelola uang saku. Yang keempat, merawat barang pribadi dan umum. Yang kelima, mengurus adik jika ada. Dan yang terakhir, membantu belanja kebutuhan rumah. Nah, selanjutnya ibu mau membagikan LKPD, tapi sebelumnya ibu membagi kelompok menjadi dua. Yang kelompok satu ada Mbak Via, Mbak Alif, dan Mbak Jihan. Yang kelompok dua ada Mbak Fasya dan Mbak Ulfa. Ibu kasih waktu 2 jam. 2 jam. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, Bu. Iya. Nanti setiap kelompok maju untuk presentasi. Ya, Bu. Apa ya, Pak? Ya, udah aku tidur bentar.
yang kedua yaitu kedudukan dan tanggung jawab anggota keluarga. Yang pertama ada ayah. Kedudukannya yaitu pemimpin keluarga. Contoh tanggung jawabnya yaitu bekerja, memberi rasa aman. Kemudian yang kedua ada ibu. Kedudukannya dalam keluarga yaitu sebagai pengurus rumah tangga. Contoh tanggung jawabnya yaitu memasak, belanja, mencuci. Dan yang terakhir itu ada anggota keluarga anak. Kedudukan dalam keluarganya itu membantu keluarga. Contoh tanggung jawabnya merapikan mainan, belajar, dan nurut kepada orang tua. Bagus sekali kelompok 1. Gimana jawaban kelompok 1? Betul sekali ya. Yuk kita kasih tepuk gujap. Tepuk gujap. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan, gujap. Dan jempol kiri digabungkan, gujap. Jempol kiri digabung jadi gujap. Kanan kiri gujap. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Jadi pertemuan kali ini kita sudah belajar apa anak-anak? Terus ada apa lagi? Iya, bagus sekali ya. Jadi kita penting untuk belajar tentang tugas dan tanggung jawab keluarga biar kita itu tahu tugas ayah, ibu, anak itu apa aja sih gitu ya. Jadi kesimpulannya keluarga itu seperti tim kecil, ayah, ibu, dan anak-anak punya tugas masing-masing yang saling melengkapi. Ayah biasanya jadi pemimpin